Oh iya, nggak dari atas. Ya, kalau gitu pasenya di sini ya. Nah, pasenya di sini. Fase spesial, udah deh beres. Tadan, tuh, semuanya keisi otomatis ya. Nah, oke, ya jadi cuma gitu doang ya. Kemudian yang ini juga sama, fase spesial dan kayak gitu doang. Nah, kalau yang satunya lagi itu mau kayak CSV, kalau saya karena saya udah langsung ada aplikasinya, jadi saya langsung kalau misalkan kalian belum, berarti ini tinggal diterjemahkan dulu ke dalam apa namanya copy, tapi dengan menggunakan data seperti ini ya. Hmm, Nah, dengan menggunakan data analysis yang ini nih ya, data, nah terus copy text to column ya, seperti itu ya. Jadi nanti akan mengopi secara otomatis ke sini. Nah, intinya adalah kalian masukin kayak gini, satu persatu juga bisa ya. Kalau karena saya udah ada di aplikasi MacBook, jadi cuma tinggal pindahin doang, tinggal ke sini, tinggal saya blok ya sampai terendah, kemudian saya blok ke bawah, udah gitu tinggal di copy, tinggal di paste, beres deh, paste spesial. Oh, enggak ya. Tinggal paste gini, belum ke copy, maaf. Tapi ini dilihat ya, kalau saya kan urutannya dari mulai 5 Januari sampai 12 Januari. Nah, berarti ini apa namanya? Di sini kalian harus hati-hati ya. Harus hati-hati dalam memasukkan datanya ya. Nah, ini kan datanya terbalik nih ya. Nah, tinggal di apa namanya? Diurutkan terlebih dahulu lah ya berdasarkan data yang paling pertama yang mana. Nah, gitu ya. Oke deh. Ya, intinya pokoknya dimasuk-masukin dulu, udah gitu mau satu persatu juga bisa ya. Intinya nanti dapatlah average yield-nya adalah 0,93%. Nah, saya dijelasin ya. Kita bahas sekarang. Nah, pertama dari laporan keuangan adikarya ini tahun 2020-2019 ya, kita akan analisis yang di 2020-nya saja. Kita akan menerapkan cost of capital sama capital structure ya. Nah, kita akan menerapkan apa yang udah kita pelajari di chapter sebelumnya. Nah, kita bahas ya. Kenapa saya kasih kuis ini? Pertama karena memang ini pengalaman saya juga. Kedua, karena nanti ujiannya keluar kayak gini, tapi lebih mudah. Lebih mudah, nggak sekompleks ini. Ini kan laporan keuangan itu nggak apa ya, nggak familiar kan kalian kan. Nah, kalau yang nanti ujian mah lebih mudah lah, aset apa gitu ya, cuman dikit gitu. Nah, makanya agar familiarity itu tercapai, ya saya kasih case yang kayak gini ya. Jadi kemungkinan ujiannya itu kalau kata Pak Dosko itu tentang capital structure ya, capital structure seperti ini. Nah, jadi nanti combine dengan WACC kelihatan. Nah, oke, kita akan bahas. Pertama, di sini cara menghitung cost of debt itu gimana? Nah, cost of debt itu kan ada banyak ya cara menghitungnya ya. Ada dengan menggunakan apa namanya? Oke, saya lihat contekannya dulu ya biar kalian enak kalau saya jelasin gini ngerti nggak ya? Ada dengan menggunakan private debt, ya udah gini aja lah ya biar cepat. Ada yang menggunakan dia public debt gitu ya. Nah, kalau kalian lihat adikarya di sini, kamu nggak akan, saya udah tandain ya, saya udah tandain ya, saya udah tandain warnanya itu warna kuning. Nah, ya warna kuning. Nah, di sini ya. Nah, di sini ini nanti ada maknanya gitu ya, di bawah kalau nggak salah. Nah, nih. Nah, ini yang kuning-kuning ini, inilah yang cuman akan kita masukkan. Karena saya udah ngecek di CLK, jadi kalian nggak perlu ngecek lagi di CLK ya. Jadi tinggal masukkan yang ini, udah pakai rumusnya, jadi biar nggak bingung. Nah, ini yang dimasukkan. Kenapa? Kenapa Pak yang ini doang? Karena saya ngeliat ke CLK. Saya ngeliat ke CLK, saya analisis dari mulai akun yang liabilitas. Ya. Yang mana ya? Tunggu bentar. Nah, dari mulai yang ini nih. Nah, ya. Dari mulai yang ini saya lihat di CLK-nya. Nah, terus saya telusuri satu persatu, men. Yang mana yang merupakan interest bearing debt, baik itu current liabilities maupun yang non current liabilities. Saya cek satu persatu dan ternyata info yang bisa diperoleh adalah ya yang ini doang ternyata yang menggunakan interest bearing notes ya. Nah, mungkin ketika penelusuran saya ngantuk, bisa jadi saya ada salah ya, pasti bisa jadi lah ya. Tapi insya Allah nggak terlalu signifikan. Ya, jadi dan memang best practice cara cepatnya adalah kalau di Tiltman itu kita harus mencari short term yang interest bearing debt gitu ya. Jadi kita harus mencari short termnya apa dan long termnya juga iya gitu ya. Ini untuk yang interest bearing debt ya, interest bearing debt. Kita cari dulu nih untuk mencari cost of debt ya, untuk cari cost of debt. Nah, kita cari dulu satu-satu kita telusurin. Cuman kalau udah laporan kayak adik karya gini udah mumet ngeliat pengen muntah tau gak?
Ngelihat CLK-nya aja saya udah pengen muntah, tahu nggak? Nah, makanya saya ambil itu untuk menyederhanakan, saya ambil yang long term-nya aja, gitu. Nah, analis pun demikian, rata-rata yang long term-nya aja yang dilihat, gitu ya, rata-rata. Nah, kalau nanti di ujian, tentunya memakai caranya Tiltman yang menggunakan short term-nya juga. Kalau ada informasinya bahwa short term dia interest bearing debt, gitu ya. Nah, kalau kenyataannya mah enggak, kita cuma lihat yang long term-nya aja, ya. Itu yang kita akan coba analisis. Nah, akhirnya dilihat sih sama saya ya, dilihat kemudian, ditelusuri dapatlah hasilnya sekian gitu ya, kemudian nanti kita jumlahkan gitu ya, ini, dan ini. Ya akhirnya dapat deh ya, kita hitung, total interest bearing debt-nya. Nah yang ini ya, sum cuma 3 doang kok. Nah sum cuma 3 doang, saya mengacunya ke long term-nya aja, karena kalau short term-nya udah keder, udah siwer, mata gue udah julid gitu ya. Cuman ya yang long term-nya aja yang biasa kita pakai. Nah, kayak gini ya, cuman 3 doang. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu ya udah kita hitung interest expense-nya, ya. Interest expense-nya dari mana? Dari sini nih. Nah, dari finance cost ya. Mana ya? Saya tandain deh kemarin. Nah, dari yang ini nih, finance cost ya. Nah, kalau saya salah menaruh ya nanti kalian perbaiki ya. Nah, dari tahun 2020 nih, tahun ini, ya. Nah, udah gitu apa? Udah gitu, ya udah tinggal dibagi aja interest expense dibagi dengan interest bearing debt. Sama dengan KD-nya adalah sekian. Ya, ini adalah efektif interest rate-nya, ya. Nah, Pak, kok beda Pak dengan caranya Tiltman? Betul, sedikit berbeda. Ini kalau cara praktis sih kayak gini, cara praktis, ya. Nanti kamu kalau mau iseng bandingin boleh, ya. Sisir satu persatu, short term-nya kayak gimana, ya. Kalau kalau nggak sanggup pakai yang long term-nya aja. Nah, kita pisahkan mana yang loan atau yang private debt, mana yang loan, dan mana loan itu dari bank, ya, dan mana yang dia itu bond, bonds payable. Nah, nanti kalau kalian di KTTA, ya, bisa cara yang kayak gini, bisa cara yang Tiltman kayak gini, ya, seperti itu, ya. Nah, ini mengacu ke Resi et al. 2000, nggak deng. Tapi bisa dua cara, bisa pakai Tiltman, bisa pakai yang ini, ya. Ini kalau praktis di luar kayak gitu, ya, seperti ini. Kita langsung interest expense dibagi dengan total interest bearing debt. Nah, cara ALK juga kayak gini, ya. Ini caranya Palepu, ya. Kemudian caranya yang lain juga memakai cara yang seperti ini. Cara cepat sih menurut saya ya. Nah, pilihan, ya mau pakai yang Tiltman juga boleh, di Palepu juga boleh menggunakan cara Tiltman juga. Dia ada banyak cara. Ini kalau Palepu ini untuk nanti ALK ya, mata kuliah ALK. Nanti kalau kalian tingkat 3. Nah, sekarang kalau dia caranya Tiltman gimana? Kamu sisir satu persatu. Ya, kamu lihat bonds payable. Nanti kalau kalian ngerjain KTTA kayak gini ya. Pertama kamu lihat ya, judulnya adalah menganalisis laporan apa financial flexibility dari si PT apa. Jadi kalian jangan apa topiknya tentang akuntansi keuangan, penelitian di bidang akuntansi keuangan, ya. Tapi bukan membandingkan PSAK. Aduh, itu nggak menarik sama sekali, beneran deh. PSAK 72 ini paling banyak, PSAK 14 ini paling banyak gitu ya. Menarik sih asal cara mengemasnya bagus gitu. Tapi biasanya tipikal anak-anak KTT itu kayak gini semua. Ya tinjauan atas penerapan PSAK bla 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 terhadap bla 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 gitu ya. Ya Allah, itu udah pasti jawabannya itu sesuai atau tidak sesuai udah, dan kebanyakan itu sesuai, udah beres. Nah, kalau kayak gini kan kalian baca sendiri pasti juga boring ya, maksudnya, cuma kayak gini doang KTTA gue, nggak nampol. Nah, makanya saya ajarin kepada kalian ya, kalau KTTA kalian di bidang akuntansi keuangan, maka bisa menggunakan rumus ini, ya. Ya, bisa menggunakan memadukan antara Menkeu dengan AKM, gitu ya. Tapi yang mostly dipakai adalah ilmu Menkeu-nya, gitu, Mankeu-nya. Nah, dari sini kamu bisa melihat, menganalisis apa? Menganalisis laporan keuangannya, financial flexibility dari siapa? Dari si PT Adikarya misalkan ya, yang BUMN dulu aja. Nah, kayak gitu. Nah, ini caranya, ya. Nanti kalian uraikan step by step-nya. Ini menyenangkan beneran deh, menyenangkan. Nah, dari sini kalian bisa tahu, oh ternyata bonds payable-nya ada 10 gitu ya. Nah, nanti bonds payable yang pertama ini 9%, yang kedua 10%, yang ketiga 9,5%. Nah, ingat kalau caranya Tiltman itu dia mengacu ke market value sebetulnya. Tapi ini kan nggak apa agak susah ya. Nah, kalau dia bisa diketahui market value maka pakai market value. Tapi kalau tidak diketahui maka pakai book value, ya. Atau book value-nya adalah coupon rate.
Kalau market value ini adalah yield to maturity, ya. Nah, kalau dia bond, cara mendapatkannya itu, apalagi adikarya, dia udah ada listingnya di Bursa Efek, sehingga nggak boleh lagi menggunakan credit rate, ya, coupon rate, sorry. Kamu yang 9%, 10% ini itu adalah coupon rate, ya. Itu adalah coupon rate. Sehingga kalau kalian nanti di KTTA tidak mencarinya adalah coupon rate, tidak. Kalau bonds adikarya itu dijual di Bursa Efek, maka mencarinya adalah dengan menggunakan yield to maturity. Nah, maka caranya adalah kalian buka situsnya Pevindo, ya. Lihat dulu ratingnya si adikarya berapa. Nah, catat nih ya. Ini buat kerjaan KTTA kalian dapat satu ide dari saya ya. Nanti ide-ide yang lainnya juga banyak sih sebenarnya. Belum lagi yang option sih, waduh itu satu KTTA lagi tuh. Belum lagi yang hedging, waduh itu KTTA lagi tuh, luar biasa. Nah, jadi kamu lihat dulu rating si adikarya itu berapa. Misalkan ratingnya triple A. Nah, nanti kamu tinggal dipadukan. Nanti kamu, ini saya udah bikin videonya ya di YouTube. Nanti kalian lihat lagi aja cara menentukan cost of debt ya. Tapi ini sudah saya sampaikan. Nah, ratingnya berapa, kemudian kamu lihat yield bonds yang 10 tahun, risk free-nya berapa. Misalkan risk free-nya 5,5% gitu ya. Ratingnya triple A, ini kita lihat spread-nya. Spread-nya si adikarya itu berapa? Ya, ini bisa lihat di Pevindo. Misalkan spread-nya itu 2%, maka ditambahin 5,5 ditambah 2 sama dengan berapa? 7,5%. Nah, ini yang menjadi apa? Ini yang menjadi market rate dari si bonds adikarya. Kalau mau lebih detail, kamu lihat dulu bonds ini berapa time to maturity-nya, TTM-nya. Misalkan 5 tahun, maka nanti membandingkan risk free-nya pun pakai yang risk free rate yang 5 tahun. Kalau ini 10 tahun, maka membandingkannya dengan risk free rate yang 10 tahun. Nah, jadi detail apple to apple. Gitu ya. Bayangin kalau kalian bisa kayak gitu aja di KTTA, wah gitu gila namanya ya, itu keren banget. Ini simple beneran deh, mengaplikasikan ilmu Menkeu ke dalam KTTA kalian. Nah, kayak gini ya, dan dia lingkupnya ada di apa? Bidang akuntansi keuangan, ya. Nah, dari situ dapatlah dan sebagainya ya. Cuman cara cepatnya ya saya sih daripada kayak gitu kender ya, saya pakai cara cepat aja. Udah aja bagi aja interest rate dibagi dengan totalnya berapa. Nah, ini yang menjadi cost of debt. Nah, kalau cara TP tadi panjang ya. Nah, oke. Nah, sekarang setelah itu kita pengen tahu cost of equity-nya gitu ya. Nah, di sini ada 3 skenario ya. Oke, saya jelasin dulu ya, Modigliani and Miller ya. Jadi kita bisa memakai cara Modigliani and Miller atau caranya si dividend growth model atau cara CAPM. Nah, ini ada banyak cara yang bisa kalian pakai gitu ya. Nah, pada dasarnya Modigliani and Miller itu dia mengasumsikan no tax ya. No tax. Nah, ini yang perlu kalian pakai. Kalau kalian mau memakai modelnya MM, berarti kalian lihat di Indonesia ada tax nggak? Kalau tidak, kalau ada tax maka tidak bisa kita pakai. Gitu ya, tidak bisa kita pakai ini, cara ini. Nah, tapi kalaupun kalian memakai asumsi dalam report kalian boleh-boleh saja ya. Misalkan diasumsikan tidak ada ini Pak, maka saya memilih yang MM ini. Ya udah enggak gitu. Nah, di sini kan udah dapet lah ya caranya gimana tuh net income bla 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 bla, nanti hasilnya ada sekian ya. Nah, Modigliani and Miller itu pada dasarnya membagi antara apa? Antara dividen dibagi dengan share price. Ya. Kalau kita lihat ke sini, itu reasoning MM itu ya, jadi EPS dibagi dengan price. Udah gitu doang, itu yang menjadi cost of equity. Ya. Nah, nanti kita akan melihat juga, oh oke deh, saya nggak mau memakai Modigliani dapat sekian, tapi kan asumsinya adalah tidak ada pajak. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita kembali lagi ke pembahasan ini, bahwasanya apa? Bahwasanya sebetulnya rumusnya Modigliani itu simple, cuman EPS dibagi dengan price ya. Mana ya tadi grafiknya ya. Nah, ini dia ya. Jadi ini skenario pertama ya. Skenario 1 bahwa dia tidak ada pajak, no tax. Nah, maka ketika tidak ada pajak ini berlaku di tax haven countries atau negara-negara seperti Fiji dan sebagainya ini bisa berlaku karena dia tidak ada pajak, tidak ada PPh, ya. Nah, kalau tidak ada pajak maka skema ini berlaku bahwa berapapun nilainya capital structure kita, WACC-nya akan tetap. Nah, di tengah-tengah ini WACC-nya ya. Ini yang skenario pertama. Skenario kedua adalah kalau ada pajak gimana? Mana ya? Nah, kalau ada pajak, nah ya, kalau ada pajak ini skenario ke mana ya? Ya, saya lihat dulu.
Nah, ini dia. Ini kalau ada pajak, ini skenario kedua. Ini skenario kedua, S2. Kalau ada pajak, tapi dia memperhitungkan yang namanya financial distress cost. Artinya nggak memperhitungkan adanya resiko kebangkrutan. Maka si cost of debt-nya tetap. Ya, semakin besar debt-nya, ya, kalau skema kedua ini semakin besar debt, ya, maka akan mendorong si apa? Si EPS-nya makin besar, ya, atau cash flow-nya makin besar. Dan akan mendorong WACC makin kecil. Nah, WACC makin kecil. Nah, ini kayak gini, ini konsepnya. Sehingga apa? Sehingga firm value-nya itu kan mengukurnya tinggal dibagi aja. Firm value-nya itu menjadi naik. Nah, gitu ya. Nah, WACC makin kecil. Nah, ini adalah tabel perbandingan antara debt to equity ratio, ya. Semakin besar debt, berarti kalau semakin ke sini debt-nya makin gede. Dibandingkan dengan si WACC yang ini ya. Dan lihat, ketika kondisi tanpa ada pajak, maksudnya ada pajak tapi tidak dipertimbangkan adanya distress cost atau potensi kebangkrutan itu nggak dipertimbangkan di skenario yang kedua. Maka lihat grafiknya turun, ya. WACC-nya turun, set, gitu ya. Nah, artinya semakin besar debt, WACC akan turun. Syaratnya satu, ada pajak tapi nggak bangkrut-bangkrut, gitu loh maksudnya. Ya, kalau perusahaannya nggak bangkrut-bangkrut, gitu ya, artinya financial structure-nya kuat ya. Semakin besar debt, justru dia akan menurunkan WACC. Nah, kita tidak memasukkan financial distress cost atau kebangkrutan ke dalam perhitungan ini, ya. Nah, kalau kita pertimbangkan kebangkrutan, maka ini yang ketiga, skenario ketiga yang ini, ya. Yang ketiga mana ya? Nah, yang ketiga itu yang ini yang ketiga. Ini skenario ketiga. Ketika apa? Ketika kita sudah memperhitungkan financial distress cost. Nah, ini skenario ketiga. Berarti ini ada pajak, kemudian ada distress ya, ada distress. Ya. Artinya apa? Semakin besar utang, ya, maka distress akan naik, gitu ya. Sehingga grafik dari si cost of debt-nya nggak datar, tapi ada sedikit slack di sini ya, ada sedikit naik ke atas. Nah, perbedaan inilah yang disebut dengan distress cost ya, distress cost ya. Nah, jadi semakin besar debt, maka dia akan makin gede juga potensi untuk bangkrut gitu. Nah, dari sini inilah skenario ketiga. Nah, yang di Indonesia yang mana, Pak? Inilah yang ada di Indonesia. Nah, apa kaitannya dengan tugasnya Adikarya? Ini kaitannya jelas banget. Cuman saya memakai skenario kedua ya. Saya memakai skenario kedua karena saya tidak memperhitungkan yang distress cost ya. Nah, itu kalau udah dimasukin ntar gue tambah mumet. Aduh, kita pakai yang gampang dulu aja dah gitu ya. Nah, di sini saya membandingkan antara apa yang Adikarya itu dibandingkan antara yang Modigliani yang betul-betul apa namanya tanpa pajak, tapi saya lebih cenderung ke yang kedua ini ya. Artinya ada pajak tapi nanti menurunkan si WACC-nya ya seperti itu. Nah, itu idenya sih dari situ ya. Nah, kembali ke Adi. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kalian tinggal pilih mau pakai KD yang mana. Mau pakai dividend growth model atau Modigliani and Miller atau CAPM. Nah, mangga dipilih ya. Nah, di sini saya pengenkan reasoning kalian apa ya. Nah, ini chapter tentang si financial structure ya, WACC ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sengaja saya tampilkan banyak agar nanti kalian milih yang mana. Nah, di sini ketika ngitung CAPM pun ada dua cara ya. Ada yang kita dengan menggunakan risk free rate ya, dengan menggunakan yang ini. Yang pertama itu kita langsung dapat dari market risk premia. Kalau kalian klik ini nanti langsung angkanya keluar ya. Dapat. Nah, ini semua dari market risk premia ya. Nah, yang kedua ini kan udah sama dengan ya, sama dengan atas. Nah, kita cuma mengubah yang atas doang. Ini langsung sama dengan yang 0,93. Jadi kita dua cara. CAPM itu bisa menggunakan data eksternal atau kita bisa modifikasi gitu. Artinya apa? Sebagai data eksternal, datanya sama market risk premiumnya. Nah, yang sebagian lagi kita ngitung sendiri. Dari apa cara ngitungnya? Dari sini risk free rate yang tahun 2020 ini, yang risk rate yang mingguan ya. Tinggal hitung aja berapa average-nya, udah didapat. 0,93% ya. Nah, inilah dapat seperti itu. Nah, ini. Nah, kita tambahkan jadi dapatnya 5%. Nah, jadi bisa ada dua cara. Nah, masing-masing tergantung ke judgement kalian mau pakai yang mana.
Ya, kalau memakai yang ini berarti ya kamu kasih reasoning kenapa memakai risk free rate yang ngitung sendiri karena itu lebih firm dan lebih manageable ya boleh ya seperti itu. Alasannya yang memang realistis aja gitu ya. Karena kemudahan, simplicity boleh gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau yang ini maka ini rely on market model Pak kalau yang pertama gitu ya. Kalau yang pertama ini yang atas ini ya. Kalau pakai DDM kenapa Pak? Karena saya asumsikan DDM-nya itu dia akan long lasting Pak sama. Oh, boleh. Kalau market model ini berarti tidak ada efek pajak Pak. Oh, boleh gitu ya. Nah, terserah kalian ya. Nah, kemudian setelah kita dapat cost of debt ya, kita mau menghitung berapa capital structure-nya. Nah, ini kita implementasikan financial structure chapter ya. Di sini nih kita menghitung DAR sama DEVER ya. DAR itu ini kalau untuk apa? Ini untuk dividend to asset debt to asset ratio. Ini kalau kita menggunakan yang namanya financial structure ya, financial structure. Nah, financial structure itu apa? Ini kalau kita total liabilities ditambah dengan total equity. Nah, ini namanya financial structure. Kalau kita menggunakan mekanismenya DVR, debt to enterprise value ratio, maka kita menggunakan perspektif capital structure. Nah, kalau capital structure, maka yang dihitung itu cuma interest bearing debt-nya aja. Gitu ya, yang non interest tidak dimasukkan. Nah, kayak gitu ya. Dan nanti pembaginya kita berbasis apa? Berbasis price, ya, market price, ya. Equity-nya itu berbasis market price, ya, market value. Nah, udah gitu doang ya. Nanti ya udah tinggal kalian mau pilih yang mana, gitu. Mau pakai yang DAR atau DEVER ya. Kalau yang DAR 85, kalau yang DEVER 84. Silakan, ya. Dan kenapa alasannya? Nah, udah deh gitu, gampang kan? Nah, setelah itu gimana? Setelah itu barulah, ya ini nanti saya bagikan lah ya kepada kalian ya, nanti kalian pelajari sendiri aja. Ya, nanti silakan ya, disesuaikan. Nah, kemudian, dari sini kalau cuma DAR sama DEVER aja, ini jadi intinya menggabungkan semua materi jadi satu ya. Ini seru nih ya. Nah, oke, cuman, tidak perlu sampai yang, swab dan sebagainya ya. Tidak perlu juga pro forma juga ya nggak perlu lah ya. Nah, sekarang yang ketiga ya, yang ke-12. Nah, bagaimana kalau yang atas doang itu hanya proporsi aja pembagian. Tapi kalau yang interest bearing debt, maka ini lebih dari itu. Kita menilai kemampuan ability to pay. Nah, itu dia ya. Ability to pay apa? Ability to pay kalau dia interest bearing debt ratio berarti ini untuk membayar interest-nya. Untuk membayar apa sih? Untuk membayar si interest expense-nya. Nah, itu kalau yang time to interest atau interest bearing debt ratio. Sorry, yang mana sih? Oh sorry, yang time to interest earned ya, ini saya kebolak-balik nih ya. Nah, kalau yang time interest earned itu untuk membayar apa? Untuk membayar si ability to pay dari si interest-nya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang time interest bearing debt ratio itu ya berarti untuk membayar apa? Principal plus nah prinsipalnya aja ya. Kalau dari ini ya, book value itu hanya prinsipalnya toh ya. Nah, kemudian ada yang ketiga juga sih, EBITDA coverage ratio ya. Kalau EBITDA coverage ratio ini kita untuk melihat apa namanya tuh kemampuan si perusahaan itu untuk membayar principal plus interest ya, plus interest. Nah, ini gini ya, ini kalau EBITDA. Nah, jadi lebih lengkap. Kalau yang ini mah interestnya toh, ya kalau yang atas prinsipalnya aja gitu ya. Kalau yang bawah gabungan interest dan principal. Nah, itu yang EBITDA ratio. Nah, ini cuma gitu doang, ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat, mau pakai yang mana, terserah, semuanya nggak bisa dipakai, penafsirannya pun berbeda-beda. Kalau yang ini berarti kemampuan ability to pay interest, kalau yang atas ability to pay the principal. Kalau yang bawah, ability to pay AKB-hanana gitu. Semuanya, baik itu principal dan juga interest. Ya, gitu ya. Nah, dari situ kita bisa menganalisis ya lebih lanjut bahwasanya uh, di sini kita untuk menganalisa apa maximum additional loan. Nah, itu kita bisa melihat ya. Artinya apa? Dengan kondisi financial apa capital structure yang ada dari si adikarya ya, dari si ini kan komposisinya debt to equity-nya berapa dan sebagainya. Nah, kita bisa mengukur.
berapa maksimum loan yang bisa ditambahkan untuk kondisi keuangan adikarya sekarang, ya. Dari mana, Pak? Dari sini time interest earned, ya. Nah, kalian tinggal lihat aja deh rumusnya ya. Atau kalau mau gampang mah ya tinggal dikalikan aja gitu ya. Apa namanya? NOI ditambah dengan si interest expense ya, dibagi dengan interest expense-nya ya. Nah, dapatlah nanti ability to pay-nya adalah maksimum loan yang bisa ditambahkan adalah 2, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 4 kali 3, 12, 2 triliun ya berarti ya. Nah, ini adalah maksimum additional loan yang bisa ditambahkan ya, yang bisa ditambahkan. Izin Pak, maaf Pak. Yap. Share screen-nya macet Pak. Oh, macet. Nih, Iya ya. Pak. Nah, jadi ceritanya panjang ya. Jadi ini saya kalian kelihatan nggak? Udah. Belum Pak, masih hitam. Oh, belum ya. Oke. Ini kalau kayak gini penyakitnya adalah saya harus live meeting dulu nih ya. Yoga kalau gitu kamu saya jadiin host dulu. Saya live meeting dulu ya. Live meeting dulu terus nanti saya masuk lagi.